Dari seorang artis perempuan yang saya nggak baca jelas siapa namanya, tapi kalimatnya itu betul-betul mengusik saya. Dia bilang, Anda tidak akan bisa disebut kaya sebelum Anda menemukan sesuatu dalam hidup Anda yang tidak bisa dinilai dengan uang. Setuju nggak kata-kata itu? Saya ulangi lagi sampai saya hafalkan. Anda tidak akan disebut kaya sebelum Anda bisa menemukan sesuatu di hidup Anda yang tidak bisa dinilai dengan uang. Hampir 100% manusia hidup di dunia pasti apa-apa nilainya apa? Uang. Nah, ternyata itu salah. Ada orang-orang hebat di dunia ini yang pernah punya tulisan, salah satunya orang Jerman, berkata bahwa kamu gak akan disebut kaya dengan berapa yang kamu punya, tetapi kamu akan disebut kaya dengan berapa yang kamu beri. Setuju gak dengan kalimat itu? Maka itu dari semua orang-orang yang pernah mengucapkan sesuatu tentang kekayaan, maka kesimpulannya selalu satu. Dunia tidak akan bisa membuat orang jadi kaya kalau dia gak pelit. Betul gak? Itu hukum dunia. Tapi justru kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, orang pelit itu hidupnya makin capek dan punya beban yang berat. Sebab dia akan terus menjagai, melindungi supaya dia punya itu gak habis-habis, gak kurang-kurang. Terus bertambah, terus bertambah. Nah, coba temukan di hidup setiap saudara apa yang saudara tidak bisa nilai dengan uang, dan itu kebahagiaan saudara yang luar biasa. Tanggal 27 Maret yang lalu saya berangkat ke Manokwari dari Jakarta, tiba pagi 28 karena ulang tahun pesat yang ke-16 di Manokwari. Mereka buat acara bagus sekali. Nah, maka penginapan saya di Swiss Bell Hotel. Begitu check in, saya capek betul. Apalagi saya bawa bayi satu dari Jakarta, bayi perempuan. Nah, nanti saya akan cerita, ini memang Tuhan ajaib. Kalau kita berjalan bersama Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, yang melayani ada 2 orang melayani hotel itu. Nah, tiba-tiba Tuhan bicara pada yang satu, jelas sekali. Nanti kamu ngomong dengan dia, bahwa dia itu punya mimpi dari kecil untuk bisa kerja dengan kapal pesiar. Saya sangat percaya suara papa saya nggak ragu-ragu dengan dia. Selesai dilayani, terus saya bilang, boleh saya tahu namamu? Kebetulan di dadanya gak ada nama dan saya minta nomor teleponmu. Terus jam berapa kamu selesai kerja? Dia bilang jam 3. Nah, kalau jam 3 saya tiba masuk hotel itu kira-kira jam 9, jam 12 dia minta untuk bicara, memberi kuliah umum di Unipa. Ini kali pertama saya secara resmi memberi kuliah umum. Jadi ada dosen-dosen, ada mahasiswa-mahasiswa dari sekian banyak fakultas. Jadi saya pikir pulang dari sana kalau jam 3 pas selesai acara itu. Saudara, dia muslim kelahiran Sorong. Dia kaget. Betul-betul dia kaget karena dia bilang bahwa yang Bapak katakan itu orang tua saja saya tidak tahu. Saya cuma simpan di hati saya sendiri. Nah, tadi dalam perjalanan ke sini yang di mobil pasti dengar, saya dapat telepon dari Bali, ada kampus hanya sampai di 2 dan kampus itu punya pengalaman cukup baik untuk meluluskan orang-orang yang bisa kerja di kapal pesiar. Saya langsung kirimkan ke dia data itu tadi. Nah, saya ingin cerita saya ini menginspirasi saudara bahwa hidup itu jangan egois. Setuju saya katakan ini? Di dalam kesibukan dan kelelahan seperti apapun juga, biarlah hidup ini bisa punya dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Mereka bilang, papi cepat sekali kalau kontak orang itu. Saya bilang kepada mereka, papi saya nggak bisa cepat. Apalagi kamu tahu ini lelah sekali. Nah, 27 pagi itu saya baru tiba dari Amerika.
perjalanan 36 jam dengan transit-transitnya saudara. Langsung saya harus ngurus orang ini ketemu ayahnya. Selesai saya istirahat sebentar. Sore jam 6 ada pelayanan. Jadi jam 4 sudah mulai siap. Nah, dari pelayanan saya harus selesai jam setengah 8 lebih sedikit. Langsung berangkat ke bandara. Karena pesawat jam 9. Keluar dari Grogol hari ini Nobel sudah bingung. Ini macet ini papi. Terminal Grogol. Saya tuh rileks, nggak tahu, pokoknya Tuhan baik gitu aja sudah. Nah, saya harus gendong bayi itu juga. Untung bayinya nggak nangis. Anak dari Batam. Saudara, sampai bandara. Ya karena sudah punya anak juga di bandara untuk dia check in dulu. Turun, barang dimasukkan, langsung panggilan boarding. Nah, pesawat berangkat sudah. Nah, kalau dipikir nggak mungkin. Jumat pagi, Jumatnya tiba, malam acara, Jumat siang di Unipa, Sabtu pagi saya harus balik ke Jogja lagi karena ada 2 retreat di Jogja di Kaliurang. Satu alumni Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, jadi dosen-dosen kumpul bersama dengan sarjana sudah lulus. Itu dari angkatan tahun 80 sampai angkatan tahun 2008. Jadi jenjangnya jauh sekali. Nah, temanya menarik. Aku dan Indonesia. Nah, Bas, sebagai sarjana teknik, apa kita mau buat? Nah, saya harus nyabang di Kaliurang juga pimpinan-pimpinan PMK, Persatuan Mahasiswa Kristen dari 32 kampus di Jogja. Temanya menarik. Indonesia jangan diam. Jadi bagaimana kampus ini bisa bergerak untuk buat sesuatu buat Indonesia. Nah, saya harus bicara 8 sesi dari di dua tempat itu. Langsung Sabtu, Minggu, Senin. Senin malam, hari tanggal 31 hari libur. Saya pelayanan di Gereja Islam Masih di Magelang. Dari pelayanan di situ saya harus naik travel ke Surabaya. Maksudnya saya mau istirahat sebentar, jalan macet. Jadi langsung saya ke Bandara Juanda. Karena pesawat berangkat jam 7.10 pagi ke Nabire kemarin itu. Nah, saudara, saya cerita ini lagi sekali. Temukan dalam hidup saudara sesuatu yang berharga tapi yang bukan dinilai dengan uang. Nah, kalau saudara mendengar cerita saya begini, apa yang dinilai dengan uang? Maaf kalau saya katakan kalimat ini, bahkan saya keluar uang terus. Betul, orang menilai apa-apa dengan uang ketika orang itu mendapatkan uang itu. Tapi apa yang tidak bisa dinilai dengan uang? Sesuatu kalau kita berani untuk berbagi. Saya tidak tahu berapa banyak yang hadir Jumat yang lalu. Nah, saudara ingat bagaimana saudara uang itu. Nah, dan itu betul. Karena ternyata apa yang firman Tuhan katakan, akar segala kejahatan itu apa? Cinta akan uang. Dan itu berbahaya sekali. Oke, itu hati-hati hidup kita ini. Oke, kembali kepada apa yang dari tadi kita sudah renungkan. Jadi semua itu sangat menentukan di hidup kita. Bukan berapa yang kita punya, berapa yang kita dapat, tapi yang menentukan apa yang kita pandang di hidup ini. Kalau saudara tanya dalam hidup saya itu mandang apa? Saya cuma mandang manusia harus diselamatkan, selesai. Saya nggak mau urusan yang lain dalam hidup. Oke, mari kita baca ayat yang pertama ini, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya suka kalimat ini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Ayat 2 kalimat pertama perhatikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Jangan diterjemahkan saudara bawa fotonya Tuhan Yesus kemana-mana, itu jangan, terjadi aneh. Betul? Artinya mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa yang Tuhan Yesus buat selama ada dalam dunia ini, itu yang kita harus buat. Amin. Bukan yang lain-lain. Apa yang Tuhan Yesus buat selama di dunia ini, maka itu yang kita harus lakukan. Saudara, pandang. Apa yang kita pandang, itu artinya juga visi hidup kita itu apa. Untuk segala hal, sasarannya kepada visi. Apa yang kita mau capai ke depan itu. Ada banyak hal mata kita bisa salah melihat. Saya berikan beberapa contoh. Siapa tahu mengapa ada orang yang kalau ke toko itu cepat selesai dan ada orang yang lama sekali. Apa? Dalam konteks yang kita pelajari ini kenapa? Yang cepat bagaimana, yang lama bagaimana? Fokus dan tidak fokus. Betul. Tapi istilah fokus terlalu tinggi. Yang gampang-gampang aja lah. Tujuan. Bukan. Nah, tawar-menawar. Hampir betul. Bukan itu sebetulnya. Lanjut lagi. Kalau kita diskusi tentang memandang sesuatu itu. Betul, fokus itu betul. Kalau kita nggak fokus, itu artinya yang dilihat terlalu banyak. Kalau dilihatnya terlalu banyak, maka pasti lebih lama untuk belanja. Ya, tapi sebetulnya pada masalah pelit dan tidak pelit itu loh. Kira-kira ya atau tidak? Siapa yang belanja lebih lama waktunya? Yang pelit atau yang tidak pelit? Ayo jawab, pura-pura aja tuh. Ayo, siapa yang belanja lebih lama? Yang pelit atau yang tidak pelit? Nah itu dia. Saudara, orang yang pelit itu pandangannya terlalu bias. Tahu kata bias? Kalau dalam ilmu fisika, terlalu apa ya? Bukan banyak. Bias itu bukan banyak. Melebar, ya. Nah, itu orang pelit. Kenapa orang pelit itu selalu punya ide cari yang murah tapi bagus? Bapak mesti gawe ngono wis kesuwen. Maaf saya ngomong ini. Ya, nah, ya tunggu bapakmu yang buat itu nanti. Saudara, kalau dalam hidup kita fokus kita tidak satu arah, terlalu banyak yang kita lihat ini, maka kita akan capek dan lelah hidup seperti itu. Betul? Karena orang seperti itu pertimbangannya akan banyak sekali. Sulit untuk ambil keputusan. Maka itu saya belajar dari firman Tuhan ini. Kalau saudara ditanya orang, bagaimana cara yang paling baik untuk cepat buat keputusan? Jawabannya simpel. Jangan takut rugi. Betul? Orang yang takut rugi terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak yang dihitung untung ruginya. Maka orang itu akan lama dalam mengambil keputusan. Padahal takut rugi itu malah rugi. Kira-kira kenapa kalau takut rugi itu malah rugi? Yang pertama, rugi waktu. Karena terlalu banyak. Padahal kalau dia rugi mengambil keputusan dan dia berani, dia nggak akan pernah rugi karena waktu yang berikut dia bisa cari lagi. Tapi kalau orang itu lama ambil keputusan karena nimbang-nimbang, ruginya double-double dalam hidupnya. Dan itu cara yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita
kalau fokusnya, pandangannya itu jelas. Tidak semua kita ngerti fotografi, tidak semua kita juga punya kamera, tidak semua kita juga bisa foto, tapi yang penting semua senang difoto. Amin. Nah, saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi pada sebuah foto atau bidikan kalau tidak fokus? Kabur. Nah, hidup yang tidak fokus, yang pandangannya bias tadi, terlalu lebar, kabur. Kalau saudara melihat foto yang kabur, enak nggak dilihat? Enak tidak? Mata ini capek, sudah merem dikit, lebar lagi, nggak lihat, nggak jelas-jelas ini gambar. Nah, hidup yang tidak fokus itu kabur. Yang ngelihat juga nggak enak. Jadi hidup orang itu dilihat orang pun nggak enak. Betul tidak? Yang ngelihat aja nggak enak. Nah, tapi seringkali yang dilihat ini nggak ngerasa gitu loh. Padahal dia tuh buat orang jadi bingung karena nggak jelas kamu ini mau apa. Maka itu latih diri kita. Menurut firman ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang fokus hanya kepada Yesus. Jangan bias, jangan terlalu melebar, jangan terlalu banyak yang dilihat. Nah, untuk mencapai itu dia satu, marilah kita menanggalkan berapa beban? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Maka dalam hidup saudara dan saya harus bisa menemukan rintangan-rintangan apa yang seringkali membebani kita untuk bisa lari dengan cepat. Ya, tidak semua kita juga atletik, tidak semua kita. Pelari yang betul, dia harus mengenakan pakaian seringan mungkin atau sefancy mungkin. Ayo, yang mana? Seringan mungkin. Nggak ada atletik lari pakai aksesoris, jam tangan, kalung gitu ya, terus sepatu yang keren gitu. Itu mode show. Nah, firman ini menolong kita. Bukankah hidup itu sebuah perlombaan? Betul? Bukankah hidup itu sebuah pertandingan? Betul? Nah, saudara, maka itu tolong anak-anak muda kalian yang masih SMP, SMA, dengar ya anak-anak. Satu-satunya yang harus diperhatikan dalam setiap perlombaan adalah waktu. Betul tidak? Waktu. Saya ini kalau ada olimpiade, ada acara perlombaan itu menarik sekali. Ngitungnya itu saudara, sepersekian detik itu, waduh, belum lama itu perlombaan apa itu ya? Itu bedanya antara kaki yang satu dengan garis finish itu cuma berapa senti, karena hakim tidak bisa membedakan waktunya karena sama. Nah, ketika mereka melihat pemain dua ini sama masuk ke garis finish dan tidak bisa dibedakan sedikit pun, sama, jadi sama dua-dua masuk. Saya kok ikut bingung juga. Tiba-tiba ada seorang yang cukup berhikmat. Saya tahu itu Tuhan betul. Ternyata yang diukur jarak kaki ke garis. Hah? Karena kalau waktunya sama, nggak mungkin dua-dua dapat nomor satu. Nah, yang ini saya lupa siapa namanya. Dia bilang kita pasti akan menemukan cara. Kalau waktu tidak bisa lagi dipakai karena sama, jelas sama. Ternyata jarak kaki ke garis yang dihitung. Hah? Luar biasa. Maka itu kamera itu perlu sekali. Jadi yang menang bukan cuma waktunya, tapi jarak kaki yang paling dekat dengan tanah itu. Garisnya itu yang dihitung. Dengar ya anak-anak muda. Nah, maka itu orang yang paling celaka di dunia kalau dia nggak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Nah, saudara, temukan ya apa saja yang bisa merintangi
perjalanan hidup kita, baik itu karier, baik itu bisnis, baik itu pencapaian sesuatu, apa yang bisa mengurangi? Saya ini dikenal orang yang suka mepet-mepet kalau ke airport, ke bandara. Seperti yang terakhir tanggal 27 itu. Nah, masalahnya gini loh. Jam saya berangkat, mereka itu ada yang minta pelayanan. Nah kan gak salah saya. Dan saya memang tidak pernah buang waktu untuk santai, tidak. Kalau saya bisa jadi berkat, saya akan gunakan bisa jadi berkat. Dan selama ini memang Tuhan tolong, asal motivasinya itu. Saya nggak mau egois untuk santai-santai, saya tuh mau jadi berkat. Nah untuk itu saudara, saya harus menemukan dalam hidup saya, apa sih kira-kira yang selalu membebani hidup saya, selalu membuat saya itu nggak bisa gerak dengan cepat. Kalau saya menemukan sesuatu yang orang lain mungkin tidak lihat, nah coba saudara temukan di hidup saudara. Baik yang masih single, yang sudah berkeluarga, dan macam-macam siapapun kita, apapun profesi kita, temukan. Dalam pengalaman saya, orang-orang yang seringkali terhambat untuk berlari, itu karena kekhawatiran. Kira-kira ya atau tidak? Khawatir itu jauh lebih berat daripada karung 100 kilo atau 1 kuintal. Karena orang yang khawatir itu nggak bisa cepat untuk geraknya. Karena apa-apa penuh dengan pertimbangan. Nah makin orang itu melatih kekhawatirannya ada di hidupnya, maka orang itu makin terjerat sendiri dengan kekhawatiran itu. Kira-kira ya atau tidak? Maka itu yang suka khawatir, hari ini singkirkan rintangan itu. Karena khawatir itu beban yang berat saudara. Dan itu juga dosa. Karena orang percaya yang khawatir itu munafik. Namanya percaya kok khawatir. Betul tidak? Kebalik, nggak cocok. Apalagi buat orang percaya kepada Bapa di surga dan khawatir, maka orang itu menghina Bapa di surga. Menganggap Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Jadi temukan kekhawatiran apa yang ada seringkali menjerat saudara untuk menjadi beban, nggak bisa lari dengan cepat. Oke, kita lihat fokus sekarang ya. Kita lihat fokus ini. Saya menemukan fokus di hidup saya lewat ayat ini. Matius pasal yang ke-13. Saya menemukan fokus saya dengan ayat ini. Nah, saya tidak tahu saudara menemukan fokus hidup saudara di bagian apa. Ya. Maka itu bagi beberapa saudara yang sudah kenal saya lama, lalu saudara menanyakan, kenapa Koden itu seperti itu hidupnya? Ya karena ini fokus saya. Saya ini kalau dengan orang cepat sekali. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia, orang yang menemukan sebidang ladang tadi, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Berarti ladang itu harganya berapa? Ayo, harganya berapa ladang itu menurut ayat ini? Seluruh miliknya. Berarti gak ada sebuah nilai yang mati. Tidak ada sebuah nilai yang stop sampai di situ. Karena apa? Kalau ladang itu harganya seluruh miliknya, berarti selama orang itu hidup, miliknya kan bertambah terus tidak? Coba jawab, akan bertambah terus tidak? Bertambah. Berarti ladang itu harganya akan naik terus sesuai dengan kepemilikan orang itu. Saya cerita kepada saudara supaya saudara tahu. Tanggal 8 Februari yang lalu saya meluluskan master yang ke-48 saudara. Namanya Gral Taliawu. Ini orang hebat, anak dari Halmahera. Saya nggak kenal dia, tapi ibu memperkenalkan saya kepada dia. Waktu saya ketemu, saya tanya-tanya, visinya hebat sekali. Nah, 8
Februari lalu dia wisuda. Lulus S2 dari UI, Universitas Indonesia. Saya kuliahkan dia supaya dia kembali jadi dosen di Ternate. Dan dia sudah balik ke Ternate. 14 Februari saya meluluskan sarjana hukum dari NIAS. Namanya Wardaniman La Rosa. Saya nggak nyangka ketika dia kirim foto wisuda itu dia cum laude. Dia hanya menyelesaikan 7,5 semester dan IP-nya rata-rata 3,8 sekian. Di kampung dia sampai hari ini di NIAS, dia baru tiba kemarin dari NIAS, dia selalu lulus pulang sebentar. Itu sampai hari ini kampungnya belum ada listrik. Di kampus itu hanya ada 3 orang yang cum laude, 2 mahasiswi dan 1 mahasiswa dia. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu. November tahun yang lalu, kalau saudara masih ingat Pak Eliezer Tarigan, dia lulus doktor dari UI. Itu doktor yang kelima. Kalau Tuhan kehendaki, hari ini Nobais tadi sudah kirim berita, sidang disertasi S3-nya sudah turun. Nah, kalau dia lulus nanti, ini hari ini Nobais doktor yang ke-6 yang saya luluskan. Kalau yang S1 yang Wardaniman La Rosa itu 300 sekian puluh. Saya nggak bisa ngitung lagi kalau yang S1 sudah terlalu banyak. Nah saudara, kenapa saya cerita ini kepada saudara supaya saudara tahu? Gara-gara ayat ini. Gara-gara Matius 13 ayat 44. Tuhan menyuruh saya untuk menyekolahkan sebanyak-banyaknya orang semampu yang Tuhan percayakan kepada saya. Kemarin malam dalam ibadah kaum pria di Menara Yerusalem, Pak Edo sempat melontarkan sebuah pertanyaan yang pernah tanya kepada saya, dan yang tanya bukan cuma Pak Edo. Dia bilang, Koden ini mau seperti ini tuh sampai kapan? Saya akan jawab, sampai saya nggak kuat. Selama saya masih kuat, saya mampu. Nah yang aneh, dari tahun ke tahun saya itu nggak merasa makin lemah, makin seger terus. Aneh bukan? Kurang sedikit lagi, saya itu akan mencapai usia 60 tahun. Kalau dipikir itu nggak mungkin. Nah saya mau katakan ini kepada saudara. Dalam salah satu kitab Mazmur, pasal berapa ya? Ditulis begini, siapa yang berjalan menuju Sion, makin lama dia akan makin kuat, nggak makin lemah. Itu kan luar biasa. Maka itu kalau saudara punya sasaran, punya pandangan hidup yang tegas, punya fokus yang jelas, kerjakan itu, maka saudara akan tetap kuat. Maka itu yang umurnya masih angka 3, angka 4 mulai loyo, karena matamu terlalu banyak yang kau lihat, gitu aja sudah. Bertobat itu dalam nama Yesus. Maka itu engkau capai sendiri. Mazmur 84 ayat 8. Ya, siapa yang berjalan? Oke, Palti silakan cari Mazmur 84 ayat 8. 7 atau 8 ya, coba dilihat. Terus 84 ya, kita lihat dari Palti 7 ya. Oh 8 ya. Ayo bacakan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Nah, fokusnya Sion itu pusat pemerintahan Tuhan. Oke, saya akan terangkan sekarang apa yang ada di Matius 13 ayat 44 ini. Luar biasa ya. Jadi saat tahun 70-an ayat ini sudah membuat saya fokus. Pokoknya orang, saya ini mengerjakan apa saja, pokoknya orang. Ya, asal dia orang, entah orangnya utuh atau separuh, saya nggak peduli. Kan ada yang cacat, bukan cuma separuh orang itu. Ya, enggak, orangnya lengkap atau utuh, saya nggak peduli. Selama dia itu orang, maka saya harus buat sesuatu untuk orang itu. Dan saya nggak melihat orang itu bagaimana, saya nggak melihat. Yang penting dia orang. Nah, kalau saudara mau fokus itu, saudara akan fokus itu luar biasa. Siapa orang yang menemukan ladang itu, nanti kita akan cari. Lalu siapa ladang itu sendiri, dan apa harta yang terpendam di ladang itu.
Sehingga orang itu begitu menemukan, dia berani jual seluruh miliknya asal mendapatkan ladang itu. Saudara, dengan cepat, saudara dan saya secara fisik tubuh kita itu dibuat dari betatas atau dari apa? Ayo, dari ubi atau dari apa? Nah, ubi namanya getuk, itu aja sudah. Ayo, tubuh kita dibuat dari apa? Tanah, debu tanah. Nah, ini hikmat dan pewahyuan yang Roh Kudus berikan pada saya sejak tahun 70-an yang lalu. Oh, saya kagum. Ternyata ladang itu adalah hidup manusia. Semua manusia di dunia ini, siapapun orang itu, kalau saya katakan sejelek apa, sekurang ajar apa, sebau apa orang itu, ternyata di dalam setiap ladang itu ada harta yang luar biasa. Kok gak ada yang ngamen sih? Maka itu di dunia ini gak ada orang bodoh, orang malas yang banyak. Itu sebabnya kalau saudara melihat orang bagaimanapun keadaannya, latihlah bahwa di dalam hidup orang itu ada harta yang terpendam, yang luar biasa. Nah, maka itu salah satu cara untuk menemukan harta yang terpendam di ladang itu adalah dengan membongkarnya lewat pendidikan. Betul? Profesor Yohanes Surya sudah membuktikan ternyata anak-anak Papua kalau diberi kesempatan sejak SD, dilatih sejak kecil, ternyata mereka itu ahli-ahli yang hebat. Nah, itu dia. Cahyo sudah menemukan berapa benih anak-anak hebat dari Papua yang bisa dilatih untuk jadi atlet yang hebat. Jawa Barat sudah ya, bayangkan ada anak nabiri perempuan anak kita sekarang sudah menjuarai sepeda untuk Jawa Barat. Siapa nyangka? Nah, maka itu kalau anak-anak itu diberi kesempatan, mereka itu akan kita temukan. Maka itu saudara, jangan pernah jengkel dan marah dengan anak-anak. Pak Novi terus belajar sabar dengan anak-anak di asrama. Pak Novinya di mana ini? Oh, di belakang setia. Belajar sabar, betul, sudahlah. Liatin aja mereka itu. Liatin aja. Nanti kan capek sendiri. Lihat kesaksiannya Pak Lexi tadi, nangis, capek. Akan tidur nggak bangun-bangun sampai sekarang. Dan itu prinsip yang saya pakai. Saya belajar dari seorang dari Malaysia. Saya lupa siapa namanya. Anak-anak itu nggak perlu didengar, lihat saja. Kalau saudara dengar anak-anak stres, iya toh. Kalau cuma ngelihat lucu nanti mereka itu. Lihat saja anak-anak itu, nggak usah didengerin, biarin. Ya di banyak gereja, ya kalau saya khotbah ada anak-anak ribut, saya nggak terpengaruh. Yang ribut yang lain itu jangan, itu namanya anak-anak. Dulu kan kita juga gitu, cuma lupa. Loh, betul tau waktu kita masih kecil ya, maksud nggak ribut. Pasti kita ribut, cuma kita lupa. Nah, jadi saudara, di setiap manusia, karena apa yang Tuhan percayakan kepada kami suami istri sudah lebih jauh lagi dan sudah banyak, maka saya bisa berkata kepada banyak orang, dengarkan kalimat ini. Jadi sekalipun anak-anak itu hasil perkosaan, maaf ya kata yang sangat tidak baik, saya sudah membuktikan. Maaf kalau lagi bicara begini saya nggak bisa sebut nama, kasihan anak itu. Tapi saya sudah bisa membuktikan anak hasil perkosaan pun kalau kita beli dalam tanda kutip ya, dalam hidupnya ada harta yang luar biasa. Dari 6 doktor yang saya luluskan, saudara, ada di antara mereka yang anak hasil perkosaan. Tadi siang ada seorang guru memberitahu saya ada seorang anak kita yang hari-hari ini lagi marah sebab dia menuntut untuk dicarikan siapa ayah saya. Nah, ini anak gak jelas ayahnya. Ibunya pun gak tahu siapa ayahnya, gak mau ngaku. Oke, itu kita gak urusan. Tadi siang saya panggil, saya ketemu, saya peluk dia. Kalau mau tahu betul
kita ini anak kandung siapa? Cuma ada satu cara, tes DNA. Tapi kan gak mungkin semua kita harus tes DNA. Saya bilang pada dia, modal mirip wajah orang tua itu pun belum tentu anak kandung. Betul gak saudara? Belum tentu. Maka itu tolong, kalau ada orang-orang sedang marah, kenapa aku gak punya ayah? Siapa ayahku? Yakinkan, semua kita belum tentu anak kandung orang tua kita. Tapi jangan SMS dia terus telepon dia tanya aku nanya siapa, awas gitu. Yang penting dalam hidup kita sejak kecil ada yang mengasihi kita, itu selesai. Amin. Nah saudara, maka itu biarlah firman ini pun jadi pengalaman dalam kehidupan saudara. Tuhan baik. Tahun 70-an, 80-an, 90-an saya masih belum punya pengalaman banyak. Maka itu Tuhan kirimkan yang sudah gede-gede. Saya pergi kemana, keliling kemana, ada sebidang tanah. Nah maka itu kata ini saya pakai. Saya jual seluruh milik saya untuk membeli sebidang tanah itu. Ngerti maksudnya? Lihat, memang tidak semua, saudara juga tahu, yang saya sekolahkan, saya kuliahkan, ada yang hilang. Saya nggak merasa rugi, karena dia urusan dengan Tuhan. Karena situ bukan uang saya. Maka itu saya nggak pernah marah, saya nggak pernah kecewa. Dan saya akan tetap membeli ladang itu. Mau sampai kapanpun juga. Nah, tahun 2010-an ke sini Tuhan mulai mempercayakan bayi-bayi. Ya, maka itu saudara lihat saya bawa bayi, dan itu memang orang itu aneh tanya. Tahun lalu masih ingat, kalau saudara ingat saudara Yori yang pernah jadi guru di antara kita, kan mereka nggak punya anak. Nah waktu itu dengan Cik Louis kami ambil bayi itu dari seorang nenek yang nggak sanggup mengasuh cucunya. Nah kenapa? Karena anaknya nenek itu, ibunya bayi ini entah karena apa hamil, dia tinggal, ayahnya nggak tahu siapa. Nah tetangganya nenek itu anak kami. Nah terus dia cerita, karena orang banyak tahu bahwa saya ini suka mengambil, merawat anak-anak yang terbuang. Nah terus ditanya oleh anak saya itu, Nek, kalau memang gak sanggup merawat, ada yang mau ngerawat? Aduh ya sudah, kalau memang ada, akhirnya kami ambil. Saudara, waktu nenek itu memberikan bayi itu kepada Cik Louis, aduh nyerakannya cuma dengan satu kantong kresek, isinya cuma 2 lembar pakaian, botol susu. Aduh mengharukan sekali. Itu bulan Mei tahun yang lalu. Langsung saya gendong sendiri di Jakarta sampai ke Nabire. Orang-orang itu heran, kau nangis gimana? Ya selama ini gak pernah nangis tuh, anak-anak itu di pesawat bersama saya juga gak ngerti. Nah yang rapot itu yang tanggal 27 Maret kemarin, anak itu gak mau. Saya kan harus kencing juga perjalanan sekian lama. Saya kasihkan pramugarinya, anak itu yang minta saya gendong. Akhirnya saya harus kencing berapa kali itu, masuk ke toilet bawa anak itu juga. Tapi saya nggak mau ditaruh. Nah saudara, itu pun dia bahwa waktu transit Makassar, ternyata pesawat yang ke Manokwari, kalau dari Jakarta itu harus tunggu 3 jam di Makassar. Ternyata ini saya letakkan di kursi, tidur terus, nggak kebangun sama sekali. Nah orang-orang heran, kok bisa kamu bawa bayi begitu? Ya saya bilang, bayi itu ngerti. Saudara, maka itu jangan pernah takut menghadapi apa saja. Ayat ini jadi pegangan. Siapapun dia dan bagaimanapun peristiwa kelahirannya atau kejadiannya, ingat, setiap bidang tanah yang Tuhan sudah buat, di dalamnya pasti ada harta yang terpendam. Amin. Kali temukan itu, maka dunia akan mempermuliakan Tuhan. Pasti dunia akan mempermuliakan Tuhan. Maka itu saya nggak pernah takut keluar uang seberapa banyak pun, karena inilah seberapa milikmu dan itu harga tanah itu. Ngerti? Saya kan hidup diberkati Tuhan terus. Nah makin banyak berkat yang saya terima, berarti makin banyak saya mampu membeli ladang-ladang itu. Ayo, saudara berani ngikuti? Ayo, berani ngikuti?
Nah, yang nggak berani pasti yang pelit-pelit itu aja. Sayang uangnya. Nggak bisa. Maka itu saya ngomong lagi, ini kemuliaan buat Tuhan. Kalau saya tidak diberi visi sejelas ini, pandangan ini oleh Tuhan, maka nggak akan jadi pelayanan seperti ini di Nabire. Karena di mana-mana orang buka sekolah itu kan cari untung. Betul tidak? Di mana-mana orang buka sekolah itu cari untung. Sampai hari ini saya tuh nggak pernah tahu berapa banyak keuangan sekolah ini, karena itu bukan urusan saya. Tapi toh tetap jalan sampai hari ini. Dan saya nggak stop cuma satu sekolah ini, sudah berapa banyak sekolah yang saya buat. Maka itu pengusaha-pengusaha yang income secara rutin setiap bulan tahu berapa, dan saudara takut membeli ladang-ladang itu atau berbuat sesuatu untuk orang-orang itu, dan saudara mengaku Kristen, saudara nggak layak menjadi pengikut Yesus. Dengan semua keuangan saudara miliki, belajar. Ayo, untuk itu jadi berkat buat orang lain. Bayangkan kalau semua anak-anak Tuhan menggenapi Matius 13 ayat 44 itu. Wah, hebat saudara. Amin saudara. Saya ulangi kalimat pertama ayat 44 lalu selesai. Hal kerajaan surga itu. Selama ini orang hanya bilang oh surga. Sepertinya abstrak, maya, nggak jelas. Tapi lewat firman ini kita tahu hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Jadi kalau saudara bisa menemukan ladang-ladang yang gak terpakai, ladang yang terlantar, ladang yang semak belukarnya banyak, ladang yang ukurannya gak karuan, ngerti istilah ini? Ya biasanya orang kalau mau beli tanah kan pasti lihat ukurannya dulu, letaknya strategis atau tidak, di dalamnya bagaimana, betul? Tapi mulai hari ini belajar lewat firman. Nggak perlu tanya ukurannya, nggak perlu tanya bentuknya, nggak perlu tanya bagaimana, yang terlantar sekalipun ladang itu berilah. Sebab yang penting di dalamnya itu ada apa. Amin. Kalau kita memberi kesempatan untuk setiap orang bisa tampil luar biasa. Ayo maju, ayo. Jadi surga itu bukan somewhere in nowhere. Berarti ini suatu yang di sana nggak tahu ada di mana, tidak. Surga itu ternyata adalah manusia yang nggak punya harapan, nggak punya masa depan, nggak punya tujuan. Tapi begitu bertemu dengan kita anak-anak Tuhan, ladang itu ada artinya. Amin. Bongkar, maka Tuhan akan dipermuliakan luar biasa. Siap yang lain? Jadi berkat? Loh, kok diam saja? Oke? Mau menyatakan surga di bumi? Fokusnya kemana? Loh, masa lupa. Apa itu definisi orang kaya tadi? Kalau kita bisa menemukan sesuatu di hidup kita yang tidak dinilai dengan uang, dan itu luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.